Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satu rumah permanen milik seorang notaris di Kota Solo hangus dilahap si jago merah. Bantu kekurangan persediaan darah di PMI Padang. Korem 032 Wirabraja gelar aksi donor darah. Untuk memaksimalkan layanan administrasi hukum umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gandeng insan pers di Sumatera Barat. Polisi, petugas pemadam kebakaran dan relawan bahu-membahu mengevakuasi seorang ibu hamil di daerah Ribotalu pada Senin malam. Puskesmas Talu yang merawat kehamilannya merujuk ibu muda ini ke RSUD Pasaman Barat di daerah Simpang 4 yang berjarak sekitar 40 km untuk penanganan lebih lanjut. Namun perjalanan menuju rumah sakit tidaklah mudah. Ambulans yang membawa ibu muda ini dihadang 2 titik longsor yang tak bisa dilewati mobil, yakni di Rimbo Talu dan Rimbo Kejahatan. Menghadapi halangan itu, warga tak kehabisan akal. Sang ibu muda ini dipindahkan ke kereta dorong atau digotong bersama-sama melewati tumpukan material longsor. Setelah itu, sang ibu hamil naik ke mobil ambulans lain yang telah menunggunya. Hal yang sama juga dilakukan relawan saat ambulans tiba di daerah Rimbo Kejahatan. Ibu hamil kembali pindah ke kereta dorong dan digotong beramai-ramai menuju ambulans yang telah menunggu di balik tumpukan material longsor. Dengan cara tersebut, sang ibu hamil bisa tiba dengan selamat di RSUD Pasaman Barat. Untuk ke Simpang 4 kita harus melewati daerah longsor ini. Sehingga kita estafet membawa ambulan dari Puskesmas Talu ke Simpang 4, kita lewati daerah longsor. Nah, kita tandu, kita angkat pasien bersama-sama melewati reruntuhan longsor yang pada situ masih terjadi. Jadi pada saat kami membawa pasien, reruntuhan longsor masih berjatuhan. Tapi karena memang ini sangat penting demi keselamatan nyawa seorang ibu dan anak, apapun kami laksanakan. Evakuasi ibu hamil yang dilakukan polisi dan relawan pada Senin malam merupakan evakuasi yang kelima kalinya dalam 2 pekan terakhir. Karena usai gempa magnitudo 6,1 yang melanda daerah itu pada akhir Februari lalu, bukit yang berada di sepanjang Jalan Raya Simpang 4 menuju Talu kerap longsor dan menutup jalan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebuah rumah permanen di Kelurahan Anam Suku, Kecamatan Lubuk Sikara, Kota Solo, Senin malam hangus terbakar. Kobaran api yang diperkirakan mulai terjadi pada pukul 7 malam tersebut membakar rumah salah seorang notaris di Kota Solo. Saat terjadinya kebakaran, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal pemilik sejak hari Minggu. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran berupaya membantu menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah, termasuk menyelamatkan 3 mobil yang terparkir di garasi rumah. 4 mobil damkar dari Kota Solo ditambah 2 mobil dari Kabupaten Solo datang ke lokasi kejadian. Petugas dibantu warga berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya. 2 jam berselang, api baru bisa dipadamkan. Menurut petugas, bangunan dan isi rumah semuanya hangus terbakar. Polisi masih mengidentifikasi penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran dipicu akibat hubungan pendek arus listrik. Sekitar jam 7.30 kami dapat kabar, langsung berangkat ke TKP. Sampai di TKP api memang udah besar itu, udah membesar. Langsung kami kerja sekitar 2 jam, api bisa dipadamkan. Keadaan sangat parah kalau material di dalam bisa dikatakan kerugian ya habis 100% lah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Garnadi melaporkan dari Solo. 1, 2, 3 sekali lagi.
193 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Gedung Sapta Marga Korem 032 Wirabraja pada Selasa pagi. Kegiatan ini tak hanya diikuti anggota Koramil, tapi juga kesatuan lain, seperti Polisi Militer Angkatan Darat, Batalion 133, hingga Koramil. Donor darah ini salah satu upaya membantu Palang Merah Indonesia Unit Transfusi Darah Kota Padang menyiapkan persediaan darah. Menurut Kepala Laboratorium PMI Padang, saat ini rata-rata dalam sehari dibutuhkan 200 kantong darah. Sedangkan dari pendonor yang berhasil dikumpulkan dalam sehari cuma 100 kantong. Untuk mengatasi kekurangan itu, PMI menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan ataupun swasta untuk menggelar kegiatan donor darah. Karena dengan hanya mengandalkan pendonor yang datang ke kantor unit transfusi darah saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kurangnya itu bisa kurang lebih 100 kantong kalau kita hanya mengandalkan dari kantor saja. Harapannya ya kita mengundang banyak donor sukarela, maksudnya gini, banyak yang lebih terbuka lagi untuk bisa mendonorkan darahnya untuk membantu sesama. Saya mengikuti donor darah pada hari ini dalam rangka HUT Persit yang ke-76, terus untuk menyumbangkan darah juga ke PMI dan baik bagi kesehatan. Selain membantu persediaan darah PMI, aksi donor darah ini juga untuk memperingati hari ulang tahun Persit Chandra Kirana ke-76. Organisasi Persatuan Istri Tentara ini didirikan 3 April 1946 di Purwakarta, Jawa Barat. Dari Padang, Robiham melaporkan. Layanan Administrasi Hukum Umum merupakan salah satu sistem pelayanan publik secara daring milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk memaksimalkan layanan tersebut, Kemenkumham Sumbar menggelar sosialisasi dengan menghadirkan puluhan insan pers dari berbagai media cetak, daring, dan elektronik di Sumbar. Kakanwil Kemenkumham Sumbar menuturkan, sosialisasi AHU digelar untuk mendorong terciptanya iklim layanan kantor wilayah pada masyarakat secara menyeluruh, serta dapat mengakomodir fungsi pers di tengah publik. Kegiatan tersebut juga untuk menelaah kebijakan-kebijakan terkait pers. Institusi kami menyangkut pelayanan administrasi hukum umum itu bisa tersampaikan kepada masyarakat melalui pemberitaan. Tentunya berita yang disampaikan itu adalah berita yang berkesesuaian. Banyak sekali substansi-substansi menyangkut administrasi hukum umum yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang kalau kami kerja sendiri untuk menyampaikan secara langsung pada masyarakat sepertinya perlu waktu. Sosialisasi menghadirkan 4 orang narasumber, di antaranya Ketua PWI Sumbar dan Notaris. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari para peserta karena bisa memberikan bekal pengetahuan kepada insan pers terkait administrasi hukum umum. Kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dari Kanwil Sumatera Barat, terkait adanya informasi-informasi mengenai AHU ini, administrasi hukum umum. Tentunya bagi kami di insan pers, tentunya informasi-informasi seperti ini untuk menjadi landasan bagi kita untuk dalam mencari dan memproduksi lagi pemberitaan dengan tulisan maupun dengan video audio yang lebih baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang ditentukan. Sosialisasi ini diharapkan bisa menambah wawasan insan pers, terutama tentang administrasi hukum umum. Karena media massa merupakan komponen yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan informasi dan kontrol sosial di tengah masyarakat. Pers juga dituntut untuk memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Dina Amrina melaporkan
dari Bukit Tinggi.